Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini tawakal yang lebih mulia, itulah tawakal untuk dekat pada Allah. Saya sudah tawakal, ya Allah, sudah saya cari obat untuk anak saya, kemudian saya bertawakal bagaimana supaya dia sembuh, ya Allah. Itu tawakal biasa. Ketika kita masuk ke masjid, kita kendaraan kita gembok. Saya tawakal kepada Engkau, ya Allah. Ya, supaya tidak hilang kendaraan ini. Itu tawakal biasa, tawakal biasa. Tapi tawakal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta supaya terus continue sampai seperti itu, sampai terus meninggal dunia. Ketika meninggal dunia kita dalam hal seperti itu juga tidak berubah. Ini namanya tawakal azam namanya. Ya, tawakal azam. Walaupun ibadahnya kecil-kecil kita buat. Enggak usah banyak-banyak, doa banyak-banyak. Kalau kita bosan ya, Pak. Doa banyak-banyak. Lebih bagus sedikit tetapi bermanfaat. Ya, dan bernilai, punya nilai. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah dapat semuanya. Dapat harta, keluarga sudah berkumpul dengan keluarga. Kemudian beliau itu diberikan wewenang oleh raja untuk mengurus Mesir. Beliau bukan raja. Nabi Yusuf bukan raja, maka tidak dikatakan Raja Yusuf, tidak. Kerajaan Yusuf, tidak. Tapi Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika raja datang menghadap Nabi Yusuf, apa kata raja? Al-amru ilaik. Semua urusan Mesir ini saya serahkan kepadamu. Ana attabi'uka, saya mengikutimu. Apapun pendapatmu, saya setuju. Ya, Pak. Sekarang uruslah Mesir ini. Maka walaupun dia bukan sebagai raja, tapi PJ raja istilahnya, Pak. Jadi apapun yang beliau lakukan, itu raja mendubang. Saya akan turut dan patuh kepada perintahmu selama berapa tahun ini. Tetapi pada akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Kalau kita kan doa lagi, Pak. Ya Allah, nyo dari PJ yang betul-betul, ya Allah, ya Pak. Ya, baik PJ mentong, ya Pak. Kalau kita kan begitu, Pak. Nyo siapa doa? Saya PJ, Pak. PJ itu kepala dinas, ya, Pak. Kan berdoa kepada Allah. Ya Allah, baik PJ, ya Allah. Ya. Baik PJ ni, tapi lu supaya je, ya Allah, ya Pak. Tetapi doa Nabi Yusuf, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau sudah menjaga saya di dunia dan saya mohon untuk jaga terus saya di akhirat nanti, ya Allah. Ya nih, Pak. Ini doa Nabi Yusuf untuk lebih dekat dengan Allah. Kalau bisa kita baca doa ini, Pak. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau menjaga saya di dunia. Bagaimana menjaga? Rezeki saya Engkau jaga, anak saya Engkau jaga, harta saya Engkau jaga, ibadah saya Engkau jaga. Ketika saya lengah, Engkau beritahukan, ya Allah. Engkau beritahukan. Maka ketika Nabi Yusuf akan bermasalah dengan Zulaikha, Pak, Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga Nabi Yusuf bagaimana? Dengan menampakkan muka ayahnya di depannya, Pak. Ayah Nabi Yusuf alaihissalam itulah Yakub. Ketika itu Yakub berbicara dengan Nabi Yusuf, "Anta nabiyyun, anta maktubun fil kitab annaka nabi." Kamu tertulis di dalam kitab itu kamu seorang nabi. Tidak pantas kamu lakukan hal seperti ini. Terkejut Nabi Yusuf alaihissalam sehingga beliau lari, Pak, dari apa namanya? Zulaikha. Ya. Ini makna anta wali fid dunya wal akhirah. Di akhirat juga Engkau menjaga saya, ya Allah. Mempersiapkan ini, Engkau berikan pahala kepada saya. Apa ininya permintaannya? Tawaffani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim wa alhiqni bis salihin. Dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Maksudnya apa? Terus buat continue terus, ya Allah. Artinya apa? Saya terus dekat dengan Engkau, ya Allah. Baik berubah hati, Pak. Baik berubah hati. Yang saya lakukan ini sampai saya mati nanti, ya Allah. Tawafani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Ini orientasi kita sebagai orang beriman, ya. Jadi bukan menuju harta bela, kepula harta. Untuk apa banyak harta? Cuma sebentar saja bisa kita nikmati, Pak. Ini kan jangka panjang ini, Pak. Permohonan doa Nabi Yusuf adalah doa jangka panjang. Di dunia Engkau jaga saya dengan memberikan harta. Di akhirat Engkau jaga saya, memberikan rahmat dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu apa? Kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Di mana? Di alam barzah, ataupun di padang mahsyar, atau di surga nanti, Pak. Kan jangka panjang. Ini kita jangka pendek. Ini kan jangka pendek ini, Pak. Ini namanya apa? Kerja jangka pendek. Ya Allah, saya mau perusahaan. Perusahaan. Saya mau jabatan. Jabatan. Cuma jangka pendek. Untuk apa jangka pendek, Pak? Jangka pendek, kalau dulu itu ada pembangunan jangka pendek, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu jangka pendek. Jangka panjang kita tidak ada apa-apa, kan rugi kita, Pak. Setelah 60 tahun, perusahaan pun ada lagi.
apapun tidak lagi, sudah dikelola oleh anak, ya, sudah diambil oleh orang lain, pula mak. Artinya semua jangka pendek. Kita sekarang kita pikirkan bagaimana jangka pendek bolehlah, cuma jangka panjang juga kita pikirkan, ya Pak. Perusahaan jangka panjang kita pikirkan juga. Jangan pikirkan rumah kita di sini saja, Pak. Pikirkan juga rumah nanti di alam barzah kita pikirkan. Ya. Contoh paling simpel, mungkin sudah pernah saya katakan gini. Kelebihan orang yang mengunjungi orang sakit, nah kelebihan ya Pak. Kelebihan orang yang mengunjungi orang sakit, Rasulullah mengatakan begini. Kalau dia datang mengunjungi orang sakit di pagi hari, kata Rasulullah, malaikat terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu 70.000 malaikat sampai siang, Pak. Padahal kita cuma datang saja. Makanya datanglah perbaiki niat, saya datang karena Allah. Maka didoakan oleh malaikat. Kalau dia datangnya di malam hari, maka 70.000 malaikat berdoa kepada Allah, memberikan keberkahan sampai dengan pagi hari. Kalau datang di malam hari, Pak. Dan Rasulullah mengatakan, dia akan selalu berada di dalam taman-taman sorga sampai dia pulang dari rumah orang sakit tadi, Pak. Berada dalam taman sorga. Kita taman sorga sudah dapat dengan mengunjungi orang sakit, tetapi orang yang meninggal dunia belum tentu dapat taman sorga, Pak. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan itu ayah saya, ibu saya, anak saya, saudara saya, kebun-kebun taman-taman sorga. Ini kita minta, belum tentu dapat, Pak. Tapi mengunjungi orang sakit sudah jelas dapat, dan tamannya nanti tinggal diberikan saja di alam barzah. Ya, Pak. Ini perbuatan kamu dulu di dunia. Farauhun wa raihan. Ini maksudnya apa? Kita dengan banyak mengunjungi orang sakit sudah mempersiapkan bangunan, Pak. Mempersiapkan sesuatu di alam barzah nanti. Ya, taman-taman sudah kita persiapkan. Jadi berbeda dengan orang yang ketika baru meninggal dunia, kunjungi orang sakit tidak apa-apa, tidak. Kita sebagai anaknya kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'al qabrahu, jadikan kuburnya taman-taman sorganya, bantah pebedah taman sorga, Pak. Tapi mengunjungi orang sakit, taman sorga sudah ada. Berapa orang sudah kita kunjungi? 100 orang sudah kita kunjungi. 100 taman sorga sudah menanti kita, Pak. Kalau nggak percaya coba lihat saja nanti, apa betul apa tidak, ya. Karena Rasulullah nggak pernah bohong. Rasulullah nggak pernah bohong, Pak. Maka ketika meninggal dunia, menyohana betul, nanti coba debat saya di padang mahsyar boleh juga, Pak. Pun pekah jemun nih, Pak. Anak betul lagi, Pak. Lalu kunjungi orang sakit, anak tepu boleh deh kegelapan kok. Ya, nih, Pak. Bisa debat nanti, Pak. Bisa berdebat. Atau kalau kita ketemu di alam barzah. Karena kata Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, orang yang mukmin itu, orang yang saleh itu, dia akan ketemu di alam barzah, dia akan ketemu. Di padang mahsyar dia akan ketemu. Dan ketika dimasukkan ke dalam surga juga akan ketemu, sama-sama nanti. Maka doa Nabi Yusuf alaihissalam, apa kata beliau? Wa alhiqni bisalihin. Kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Karena yang sudah didapatkan Nabi Yusuf itu jangka pendek. Itu kan jangka pendek, Pak. Nabi Yusuf ketemu dengan saudaranya, sudah ketemu. Nabi Yusuf diberikan harta oleh raja, sudah. Diberikan hak oleh raja mengatur Mesir, sudah dapat, semua sudah dapat. Yang dia dapat itu adalah program jangka pendek. Kali mendumpul lama. Ini jangka panjang ada pikir, Pak. Kita jangka pendek sudah, apa yang belum lagi? Jabatan karena mendu karena pula mulai, Pak. Sekarang pikir jangka panjang, ya, Pak. Jangan pikir jangka pendek saja, bodoh kalau pikir jangka pendek saja, Pak. Kalau dalam pembangunan kita ada pembangunan jangka pendek, bangunan jangka panjang, ya, Pak. Pakai jangka panjang karena nasib umum, Pak, nasib umum. Waktu ditanya, jangka pendek berapa tahun? Jangka pendek 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena saya jabatannya 5 tahun. Jangka panjang berapa tahun? 5 sampai 20, 100 tahun. Kenapa? Kamati lu hana lilun, Pak. Sudah tidak ada lagi saya. Maka namanya jangka panjang, ya, Pak. Jadi kalau di dunia itu susah sekali kita cari jangka panjang. Tapi kalau akhirat mudah kita cari jangka panjang, Pak. Kita salat ini untuk jangka panjang. Kita bersedekah untuk jangka panjang. Walaupun Allah berjanji dalam Al-Quran, orang yang bersedekah walaupun dia jangka panjang, fasanu yasiruhu lil yusra. Kehidupan dunia saya permudah juga dia gara-gara bersedekah. Ya, nih, Pak. Ketika dia salat itu kan jangka panjang juga, Pak. Demi ketenangan jiwa dia. Tetapi jangka pendek saya berikan juga. Dari mana jangka pendek? Jiwa dia tenang, Pak. Makanya nikmat paling tinggi itu jimat ketenangan jiwa, Pak. Orang yang sudah tenang jiwanya, ya itu hambal dengar. Orang yang tenang jiwanya, ilua-lua dengar, Pak. Coba lihat orang pengonan aja, tekem-kem tapi, Pak. Kenapa jiwanya tenang, Pak? Lah lambroh dengar, Pak. Lambroh dengar. Waktu Covid ada kena penyakit, ya. Kena penyakit, kem-kem, Pak. Ya. Pak dengar, kena dengar, Pak. Apapun dia makan, ya, Pak. Sehat, tubuh sehat. Maka yang sakit, urung-urungnya yang sakit-sakit, Pak. Ke vitamin ada, semua ada, tapi sakit, Pak. Kenapa? Jiwanya enggak ini, Pak. Kalau jiwanya sudah tidak tenang, vitamin apapun yang masuk ke tubuh dia tidak bisa merubah dia, Pak. Tetap seperti itu, susah selalu dia, Pak.
susah selalu. Ya, nih, Pak. Kenapa? Karena jiwanya tidak tenang. Jiwa tidak tenang, uleh-uleh nak tenang, Pak. Anggota tubuh nak tenang, maka sakit, Pak. Sakit tapi kan, Pak. Ya. Tapi kau coba jiwanya tenang, Pak. Semua tenang. Jiwanya itu enak sekali, Pak. Tidur enak, semua enak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fahuwa yas'alullah. Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada Allah. Ini tawakalnya Nabi Yusuf, Pak. Tawakal Nabi Yusuf, ya. Ini tawakal Nabi Yusuf bukan level-level tawakal minta harta lagi, tidak, Pak. Tidak minta harta. Kalau kita kan minta harta, Pak. Minta kesembuhan, minta harta. Ini tawakal yang sudah paling mulia ini. Minta supaya dekat dengan Allah dan dapat rahmat. Minta supaya apa? Amal itu terus continue sampai dia meninggal dunia. Fahuwa yas'alullah ayatawalla amrahu. Jadi beliau minta kepada Allah supaya mengurus urusannya. Ya, Allahumma anta wali, engkau sudah menjaga saya ya Allah. Menjaga harta saya, menjaga anak saya dan lain sebagainya. Engkau berikan rahmat kepada kami ya Allah. Fi a'zami matlub. Nah, inilah yang paling mulia nih, Pak. Yang paling mulia. Jadi dia mulia itu minta sesuatu untuk bisa dekat dengan Allah. Kedekatan itu apa? Supaya dapat rahmat dan berkah, ya, Pak. Kunci terakhir kan rahmat dan berkah. Jadi kalau ada sedikit, kalau ada rahmat dan berkahnya, senang katanya, Pak. Ya. Nabu tabo piring, tabo juh, tabo keluarga ramai-ramai, berkah rahmat. Anak karu-karu, Pak. Seorang anak itu menak ayah, anak itu menak mak, ya, Pak. Seorang suami anak karu inang anak, itu kan keberkahan namanya. Rumah yang dipenuhi keberkahan. Yang kita minta berkah. Yang gara-gara harta le kagabu katanya, Pak. Tahu rumah pitan taputan, ya, Pak. Ribut lagi dengan anak bantro kata tenak anak lah, Pak. Inang kaje kata tenak lah, Pak. Itu rumah yang tidak ada keberkahan. Kita kan minta keberkahan. Ya Allah berikanlah keberkahan yang tadi, doa tadi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. At-tawakkal yuthmiru lil abdi ar-ridha billah. Ya, jadi rupanya tawakal ini, tawakal yang tadi, Pak. Jadi tawakal yang tadi itu melahirkan ridha kita dengan Allah. Bagaimana ridha dengan Allah? Tetapi dengan syarat kita lakukan tawakal yang dilakukan yang apa tadi, Pak? Kita bertawakal untuk dekat dengan Allah. Untuk apa dekat dengan Allah? Untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah supaya amal yang kita lakukan continue sampai kita meninggal dunia. Dua hal ini yuthmiru lil abdi ar-ridha. Nanti akan lahir kalau kita sudah terbiasa berdoa seperti ini, akan lahirlah ridha, Pak. Ridha itu apa? Kenikmatan. Itu kalau bahasa awamnya. Seorang kalau sudah ridha, dia itu sudah menikmati, Pak. Dia sudah menikmati. Maka seorang itu makan nasi itu tak perlu kita suruh anak pelet ayu, Pak. Yang kayak tu kalau oleh, Pak. Kapan makan siang, kapan makan malam, kapan makan pagi. Yang kayak tu oleh. Kapan minum kopi. Bahkan minum kopi lebih daripada salat berjamaah. Salat berjamaah 5 waktu, minum kopi 6 waktu, Pak. Fajar minum kopi subuh. Untuk pagi puluh minum kopi lam. Untuk atil leho minum kopi lam. Ada kopi sore lagi, Pak. Ada kopi malam lagi, Pak. 6 ke kopi, Pak. Ya. Kenapa? Dia sudah ridha, Pak. Sudah menikmati kopi itu. Walaupun kopi tapi, Pak. Ya. Sudah menikmati dia. Kenapa? Karena dia dulu sudah membiasakan untuk terus minum kopi. Akhirnya apa? Melahirkan ridha, kenikmatan. Ya. Hana perleta setel, Pak. Dengar-dengar jaga pakai itu puranya waktu minum kopi. Ya, Pak. Ini waktunya minum kopi. Ini waktunya makan. Sedang dalam perjalanan kita ngopi dulu. Ngopi itu pun ngopi, Pak. Salat tak tahu dia salat, Pak. Nah, ada salat dulu. 5 menit lagi sudah salat. Ya, ini pikir, Pak. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan itu. Tapi seorang yang terbiasa bersedekah, seorang yang terbiasa berbuat baik, seorang yang terbiasa mengucapkan kebaikan-kebaikan, maka akan melahirkan ridha, kenikmatan dalam berbuat kebaikan itu. Ya, seperti tadi, kenikmatan dalam minum kopi, ya, Pak. Kenikmatan minum kopi. Menyohana minum kopi hanasah lah, Pak. Hanasah. Padahal Pak masjid kali je kopi, Pak. Je lah kopi lu, Pak. Ya, Pak. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ini ridha namanya. Akan melahirkan sifat ridha. Maka kita itu kalau sudah terbiasa begini, terbiasa apa? Kita salat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita ingin mencari keridhaan Allah. Kita bersedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan kasihan sama dia, Pak. Hana buang kasihan, Pak. Kalau kita kasihan sama dia, Allah lebih kasihan lagi kepada dia. Jadi artinya bukan itu orientasinya, Pak. Orientasinya, saya bersedekah karena Allah suruh. Ya, Pak. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Berikan orang miskin, orang fakir hak dia. Ya kita berikan, ya, Pak. Terserah dia. Makanya ketika ada pengemis mendatangi kita, yang keurusan kita hoyak mepeng, ya, Pak. Puyak mepeng judi online terserah dia, ya, Pak. Atau dia kumpulkan duit sehari 500.000, nyampe mepep katanya, Pak. Ya. Waktu kita berikan, alah, nyampe ngajai pengnya ngepeng lu, ya, Pak.
Dia sebulan 15 juta dapat. Saya pegawai negeri, 5 juta pegawai negeri. Dia 15 juta, itu bukan urusan kita. Karena ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana nih ya Rasulullah? Itu pengemis itu pendapatan dia lebih banyak daripada kami ya Rasulullah. Dia cuma minta-minta saja. Kami pergi kerja, pergi ini. Dia apa kata Rasulullah? Berikanlah orang yang meminta-minta itu walau ala farasin. Walaupun dia di atas kuda. Apa maksud di atas kuda? Kuda waktu itu harta yang sangat berharga. Artinya walaupun dia orang kaya, dia minta. Berarti kalau minta berarti dia butuh, kata Rasulullah. Bantu saya, berikan dulu, kita dapat pahala, Pak. Kenapa kita bantu? Allah menyuruh untuk memberikan kepada orang fakir, memberikan orang miskin, kepada peminta-minta, Pak. Karena suruhan Allah. Jadi jangan nyolong pek. Ya tidak tu ibu bu jangan pengen, Pak. Nya urusannya mana dapat pahala nih, Pak. Dah dapat pahala kita. Jadi dapat pahalanya apa? Kita berikan ya Allah, kalau untuk dekatkan diri pada Engkau. Kalau begitu, kita hendak sakit hati ngurung peminta-minta, Pak. Kenapa? Kita melakukan karena Allah, mendekatkan diri karena Allah. Ya, tajuk pengen gatin, Pak, anak fakir miskin. Ini ada uang untuk sekolah sedikit ya, Pak. Rupanya uang untuk sekolah itu dipergunakan untuk main game online, Pak. Yang keurusannya, bukan urusan kita panggil anak itu. Hai peng meroh, peng meroh. Saya berikan beli sepatu, kenapa main game online? Bukan urusan kita, bukan urusan kita. Kalau demikian kita tidak dapat pahala lagi. Artinya apa? Duit yang kita berikan tadi karena kita kasihan kepada dia, bukan karena Allah. Ya, Pak. Sekarang kita rubah mindset. Kita melakukan sesuatu untuk dekat dengan Allah. Saya bersedekah karena Engkau suruh bersedekah ya Allah. Saya minta ya Allah supaya dengan saya dekat dengan Engkau, saya dapat rahmat Engkau ya Allah. Gejo rahmatnya, Pak. Maka jadi pekan tentang gejo rahmat lu bersedekah sebab saya selalu bersedekah. Rupanya orientasi kita berbeda, Pak. Ya, orientasi kita sayang anak itu, sayang anak itu, sayang anak itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Ya, seperti mungkin ada saya ceritakan ini, ada jamaah mengatakan begini, Ustaz, suami saya sakit. Ya, saya katakan pada suami saya, terima aja sakit itu, tinggal preh mati, Pak. Jadi artinya apa? Tinggal preh mati sudah jelas, Bapak. Kemudian satu, yang kedua, saya bersedekah kata beliau, bukan gara-gara pahala, saya nggak harap pahala, saya kasihan saja sama orang lain. Saya bilang, ibu dua kesalahan sudah. Yang pertama, ibu ngomong ke suami ibu seperti itu. Berikanlah kesempatan dia untuk dekat dengan Allah dengan cara bertawakal pada Allah. Ya, nih, Pak. Jangan ngomong begitu. Ini ngomong, Pak, kepulom ya, preh mati kajelah mati, mati kajelah, ya, Pak. Bapak ini rencana mati mesti tengok ke mati, ya, Pak. Karena ucapan seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kita untuk terus berdoa dan beramal. Bisa orang beramal sedang sakit, bisa beramal, Pak. Bahkan sakit itu kalau seorang memahami sakit itu dia akan termotivasi dia untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibu tidak dapat pahala dari apa yang ibu lakukan. Kenapa? Ibu bersedekah gara-gara siapa? Kasihan. Ibu bersedekah gara-gara kasihan, maka jangan pernah harap pahala dari Allah. Coba sekarang berubah mindset. Kalau ingin dapat pahala, kenapa bersedekah? Karena disuruh oleh Allah. Itu yang tidak ada sama saya. Nah, sekarang ubah, dia bilang, daripada tidak rugi bersedekah. Sudah 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup kita bersedekah tapi tidak dapat apa-apa. Maka jangan sampai nanti ketika di alam barzah, ya Allah, kok nggak nampak sedekah saya? Ya. Bagaimana sedekah kamu nampak? Kamu bersedekah gara-gara siapa? Gara-gara kasihan. Tidak ada apa-apa kalau gara-gara kasihan. Ya. Sama seperti orang berpuasa. Ini macam-macam kita tanya, Pak. Kenapa berpuasa? Apa jawab orang itu, Pak? Karena Rasulullah SAW sering berpuasa Senin Kamis. Ya, Pak. Saya begini karena menjalankan perintah Rasulullah. Satu. Yang kedua, kenapa berpuasa? Bah sehat, Pak, sehat. Nyelewe sakit tapi, Pak. Yang terpuasa bersehat, Pak, bersehat katanya. Dua. Dan yang orang ketiga, kenapa puasa? Wah, anda puasa makanan dan teputan, Pak. Ada tawa rumah kering dan teputan, Pak. Mau putan, Pak. Kakak dah puasa mentang, ya, Pak. Sudah. Kemudian ada juga orang yang keempat. Kenapa Bapak berpuasa? Yuli dok tahu puasa. Sebelum operasi harus puasa dulu. Oh, Pak. Jadi makanya pahala pun beda-beda, Pak. Ada dapat pahala, tidak dapat pahala. Jangan berarti saya sudah dapat pahala, apakah kalau puasa pun gara-gara saya non puasa, doktor laki pahala buat doktor ni. Sama doktor minta pahala. Doktor, saya mendengar perintah doktor untuk puasa, mana pahala saya, Pak? Maka didiskusikan demikian katanya, Pak. Allah mengatakan untuk siapa kamu lakukan itu, nanti sama dia kamu minta itu pahalanya. Maka untuk supaya kita tidak sia-sia, salat sunnah kita tidak sia-sia, sedekah tidak sia-sia, apapun tidak sia-sia. Orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan gara-gara kasihan, Pak. Ya, nih, Pak. Sudah jam berapa? Ya, saya rasa sudah cukup. Tapi nggak apa ini sedikit lagi.
Fahuwa yuthmiru lil abdi ar-ridha billah bal la budda an tudhanna bihi annahu yuhsin ilaika. Jadi ketika ridha itu muncul, nikmat itu muncul, dan harus ada husnuzan terus kepada Allah, Pak. Jalani terus hidup itu, Pak. Ketika kita ridha, kita bersedia untuk disetel oleh Allah, Pak. Ya, disetel oleh Allah. Maka kita nikmati semuanya. Kadang-kadang nanti gejuk sakit letiat, gejuk nyetiat, diberikan sakit untuk langkah lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Ini sakit pun ketika diuji, oh berarti gejuk. Dia tidak mau yang lebih hebat lagi, Pak. Maka diberikan kakilah begitu-begitu saja. Ya. Maka terima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini akan enak, Pak. Nyaman sekali hidup ini, Pak. Kalau kita buat seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.